Hai sobat, selamat datang di video pembelajaran Alexis. Halo teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Nah, singkatnya kelompok sosial itu adalah sekumpulan manusia yang berkumpul dan berinteraksi. Adapun 4 faktor yang melatar belakangi terbentuknya kelompok sosial, yaitu kesamaan darah, faktor geografi suatu daerah, kesamaan kepentingan, dan juga kesamaan daerah asal. Kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Dan di dalam kelompok sosial teratur, dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelompok in-group, yang merupakan kelompok yang merasa bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama dan bergabung dalam satu kubu yang sama. Yang berikutnya, kelompok out-group adalah kelompok sosial yang menjadi lawan dari in-group. Hubungan in-group dan out-group berlawanan. Selanjutnya, kelompok primer merupakan suatu kelompok yang anggotanya hanya beberapa orang namun hubungan mereka akrab. Kelompok primer ini sifatnya permanen. Selanjutnya adalah kelompok sekunder, yang merupakan suatu kelompok yang anggotanya relatif banyak, namun hubungannya kurang akrab antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, membership group, yaitu jenis kelompok sosial yang individunya menjadi anggota terikat secara fisik. Dan reference group adalah kelompok yang menurut pandangan seseorang mengakui, menerima, dan mengidentifikasikan dirinya tanpa harus menjadi anggota. Dan yang selanjutnya, kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan dan sengaja dibuat oleh anggota untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Dan lawannya adalah kelompok informal, yaitu kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Bentuk kelompok sosial teratur yang berikutnya adalah kelompok okupasi, atau sebuah kelompok profesi yang dimana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Dan yang terakhir adalah kelompok volunteer, atau kelompok yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapatkan atensi masyarakat. Melalui kelompok ini diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Selanjutnya, kelompok sosial tidak teratur. Berikut contohnya. Pola hubungan antar kelompok. Yang pertama, akulturasi, merupakan proses sosial atau pencampuran budaya tanpa menghilangkan kebudayaan sebelumnya. Contohnya, kaligrafi adalah perpaduan tulisan Arab dan juga Jawa. Contoh lainnya huruf pahlawa yang merupakan perpaduan Jawa dan Bali. Contoh yang kedua adalah dominasi, merupakan proses pengendalian kekuasaan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Contoh, dominasi perusahaan modern yang membuat menurunnya perusahaan tradisional. Yang ketiga adalah paternalisme, yang merupakan suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Contoh, ayah menjadi kepala keluarga, karena dianggap ayah merupakan anggota keluarga yang paling kuat dan tegas. Selanjutnya adalah integrasi, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan dari kebudayaan, agama, maupun etnis tanpa adanya perbedaan. Contohnya adalah kebudayaan, sekolah, keluarga, dan juga perayaan Imlek. Yang terakhir, pluralisme, merupakan
keadaan majemuk masyarakat yang berkaitan dengan kebudayaan, sistem sosial, dan politik yang berbeda, akan tetapi dari perbedaan tersebut tercipta kesadaran walau berbeda, tetap satu. Contoh kegiatan gotong royong, menghormati perbedaan agama, dan masih banyak lagi. Contoh pola hubungan antar kelompok selanjutnya yaitu migrant superordination adalah suatu pola dominasi dari kelompok pendatang terhadap kelompok asli atau pribumi. Contohnya dominasi bangsa Eropa yang datang ke Asia, Afrika, dan juga Amerika. Sebaliknya, jika indigenous superordination adalah pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Contohnya, dominasi bangsa Eropa atas bangsa Asia yang datang ke benua Eropa. Di dalam pola hubungan antar kelompok dominasi, ada 4 bentuk lagi, yaitu genosida atau tindakan menghancurkan suatu kelompok, segregasi pemisahan kelompok secara paksa, asimilasi yang merupakan perpaduan kebudayaan dan membentuk budaya baru, dan juga perbudakan. Next, kita lanjut ke 5 bentuk dimensi hubungan antar kelompok. Yang pertama adalah dimensi sejarah. Contohnya hubungan antar kelompok yang menimbulkan stratifikasi etnik, jenis kelamin, atau mungkin stratifikasi usia. Yang kedua, dimensi institusi atau hubungan antar kelompok berupa institusi politik dan ekonomi. Dan yang ketiga adalah dimensi gerakan sosial atau hubungan antar kelompok yang melibatkan gerakan sosial. Yang keempat, dimensi perilaku kolektif yang sering berwujud perilaku kolektif. Dan yang terakhir, dimensi sikap adalah hubungan antar kelompok yang sering memunculkan sikap partikularisme dan eksklusivisme. Dan pembahasan kita hari ini yang terakhir adalah dinamika kelompok sosial. Indikator untuk mengukur dinamika kelompok bisa berupa adaptasi kelompok ataupun pencapaian tujuan kelompok. Dan faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kelompok ada faktor intern dan faktor ekstern. Contoh faktor intern adalah konflik antar individu dan adanya perbedaan kepentingan. Selain itu, ada juga faktor ekstern, contohnya pergantian kelompok dan juga perubahan situasi kelompok. Itulah materi pembelajaran sosiologi kita hari ini tentang kelompok sosial. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.